Halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Selamat pagi. Ya, pagi ini kebetulan hari Sabtu ya, tanggal 6. Dan kebetulan untuk tanggal 6 ini karena eh, pemerintah punya kebijakan untuk di wilayah Jawa Tengah itu kan eh, PSBB ketat ya. Jadi banyak aktivitas yang eh, katakanlah berhenti total seperti itu. Nah, pagi ini saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi. Ini kebetulan di dekat rumah saya di wilayah Kulon Progo, yakni di daerah mana ini? Ngulurjo ya. Bulurjo, Nah, Ngulurjo, Sumbungan eh, tepatnya nih. Ngulurjo, eh, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, di mana di sini merupakan pusatnya atau sentra kerajinan batik yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, kebetulan ada cerita menarik ini di sini. Nah, kebetulan di dekat saya ini ada namanya Kang Girin. Nah, dia salah satu seniman sukses yang sekarang mengembangkan ini kerajinan batik. Jadi dia awalnya ini hanyalah seorang pekerja batik yang ada di kota Yogyakarta. Dulu cuman buruh batik, terus sekarang bisa mengembangkan usahanya batik secara mandiri di rumahnya dan bisa merasakan hasilnya. Seperti sekarang istilahnya menuai kesuksesan. Padahal saat ini kan sedang pandemi ya, akan tapi usaha batiknya tetap jalan terus dan meskipun terdampak belum begitu terasa. Terlihat ya di rumahnya juga sekarang asik. Karena saya dulu kesini tahun 2011. 2011 itu di sini belum seperti sekarang ini. Nah, sekarang sudah berubah total sama sekali. Nah, sekarang terlihat ya seperti ini ya. Pokoknya usahanya Kang Giring ini patut kita tiru seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol sejenak ya bersama Kang Girin. Nah, jadi seperti ini kesibukannya keseharian Kang Girin yang selalu ngopi ditemani kopi. Kopi penuh inspirasi. Nah, ini kopi penuh inspirasi katanya. Nah, terus sambil dudukan santai dia mengawasi para pekerja batik. Nah, di sana ada rumah-rumah produksi pembuatan batik. Di sana ada banyak banget untuk pembuatan ini batik ya, kain batik ya. Sekarang tempatnya luas sekali. Padahal di sini dulu hutan bambu ini. Sekarang masih ada sisanya sedikit di sana. Dulu di sini hutan bambu dan sekarang menjadi rumah produksi batik. Nah, seperti itu ya. Santai sekali, tempatnya juga nyaman, asik. Saya tadi juga dapat kopi nih. Kita ngopi bareng, ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Girin. Saya asik nih sambil ngopi. Kopi. Ada ngopi kireng saya lengan nalare. Wah, iya. Memang kopi memang Membangkitkan energi positif. Kang Girin mulai terjun ke batik itu tahun berapa Kang Girin? Di Jogja waktu itu. Di Jogja ki yo tahun 87. 87. 87 saya tidak komanan sekolah. Sekolah Berarti saya paling lama itu 6 tahun SD sila iki. lulusan SD berarti. Lulusan SD saya di rumah iki tidak Terus ada kerjaan. langsung batik. Tidak di sekolah sama orang tua, neng omah izin malu sama teman-teman. Lalu pergi ke Jogja, tidak ya ada teman di sana dan saudara. Dimasukkan di kerjaan batik itu dilalai, Pak. Itu dulu di tempatnya siapa itu Kang? Kalau nah, terus keinginan mempunyai usaha batik sendiri itu mulai tahun berapa? Saya itu sebetulnya tidak punya keinginan. Malah tidak punya keinginan seperti itu. Ini kan suatu bentuk pemberontakan jiwa yang tidak bisa makan seperti teman-temannya, seperti tetangganya apa?
Padahal saya cuman bisanya itu cuman batik. Saya paksakan untuk membuat batik. Ya muga-muga iso dienggo lantaran golek pangan. Ternyata ya tak buat, tak jereng-jereng di depan rumah, ada orang lewat, ada teman moro ke sini pada ya istilah itu apa ya? Gumun. Kowe iki iso batik to? Iso batik. Rokok-rokok iso batik. Ya ora iso tuku rokok, iki batik rong payu aku. Nah, arek ngerokok bareng-bareng ya didol iki batike. Ya kebetulan waktu itu teman yang ya itu waktu kecil kanca akrab. Dia bawa 4 potong dibawa keluar itu dijual, laku untuk beli rokok bareng-bareng gergeran. Nah, dapat setiap hari seperti itu, terus ada orang yang tahu, ada orang pesen. Itu sebelum Geblek Renteng malahan. Sebelum Geblek Renteng. Ya, tahun 2009 2010. 2009 2010. Nah, terus daerah sini kan awalnya bukan sebuah kampung batik ya istilahnya ya. Bukan. Waktu itu. Di sini tuh kampung pekerja perantau batik. Aslinya. Aslinya belum ada orang di Kulon Progo itu batik di wilayah Lendah ini. Setahu saya loh. Adanya cuman orang ngambil bahan dari Jogja, benda putih, bahan barang putih, dicanding di rumah, lalu disetorkan lagi ke Juragan Jogja. Itu waktu itu ada sekitar ceritanya itu ada 4 titik orang-orang yang sekarang masih ada jejak tempatnya itu orang-orang kaya. Awalnya dari batik di Jogja jasa gitu. Oh gitu. Awalnya gitu ya. Ya. Nah, terus sekarang bisa menjadi seperti ini. Kira-kira apakah istilahnya pemerintah itu punya peranan penting juga? Wah, sangat penting, Mas. Lah ini jujur aja ya, Mas. Ini saya mengakui. Mungkin kalau tidak adanya keberanian seorang bupati membuka ya istilah iki pintu rezeki lewat batik, adanya dibukanya kebijakan Geblek Renteng waktu dulu. Tidak seperti ini Mas di Kulon Progo, cuman adanya orang bisa batik. Sekarang kan sudah bisa dibaca dari kalangan semua luar kota atau luar Jawa itu bahwa Jogja khususnya di Kulon Progo tepatnya di Lendah itu kan bisa dikatakan sudah jadi sentra. Jadi kan menarik magnet bahwa batik Lendah itu mewakili batik Jogja. Masalahnya apa? Keberanian Pak Bupati yang waktu dulu membuka dengan wajib batik. Dengan wajib batik peraturan diwujudkan dengan adanya Geblek Renteng kebijakan harus pakai di Kulon Progo, bela beli itu loh. Ya, waktu itu. Ya. Itu jujur saya akui itu bisa mengangkat pengrajin batik Kulon Progo. Berarti kebijakan itu saya kira bisa diterapkan tidak hanya di batik sebenarnya ya. Ya sebetulnya bisa tidak harus di batik, tapi kan yang waktu itu aset yang tersembunyi di Kulon Progo yang belum terungkap sama sekali itu kan orang batik, Mas. Orang batik ya. Orang batik itu kan tidak dianggap ada di sini dulu. Cuman pekerja di Jogja tidak ada. Ya ini raneng ajine mbangane wong pembangunan tukang batu, tukang kayu isih mending begajine iki dhuwur tukang kayu, tukang batu, Mas. Waktu itu. Tapi setelah adanya ini kebijakan diangkat, dibuka, ya ini alhamdulillah menjadikan saya sampai duduk di sini. Ada berapa pekerja sekarang di sini totalnya? Baik yang di sini atau yang pekerja yang setiap hari datang ke rumah ini itu sekitar 47. 47. Yang mengerjakan di rumah itu sekitar 35. Wah, berarti banyak sekali, ada 100-an. Ya, itu kan batik Mas masalahnya kalau dikerjakan cuman sedikit orang pada komplain orang yang pesen. Nah, terus sekarang yang membedakan antara batik sini Kulon Progo atau di Jogja pada umumnya dengan batik wilayah lain seperti di Pekalongan kan ya. Terkenal sana murah atau ini ada khasnya sendiri atau gimana? Jadi gini loh Mas, ini bentuk keterbatasan kita dan kekurangan kita yang menjadikan kelemahan bisa diangkat dan diubah sama kebijakan Kulon Progo menjadikan kelebihan. Soalnya seperti ini ceritanya ya, saya menganggap seperti ini. Kulon Progo itu kan sebetulnya minim untuk seniman, minim untuk pekerja seni. Nah itu yang diagung-agungkan di kalangan pemakai batik kelas menengah ke atas itu kan limited. Kalau di Kulon Progo itu kan belinya berapa per karya.
beda dengan di Pekalongan berapa per meter. Oh gitu. Ya, tadi kan istilahnya di Pekalongan itu sudah bicara gorden, di Solo sudah bicaranya gorden, di Kulon Progo masih karya. Alhamdulillah kekurangan kami bisa menjadikan kelebihan kami juga. Oh gitu. Ya, jadi makanya kalau di tempat pameran-pameran di Jakarta, katanya yang berangkat itu sering berangkat itu anak saya. Itu iri batik-batik di luar Kulon Progo. Batik Kulon Progo ki elek ning kok payune larang. Lah di situ saya enggak bisa menjawab. Jawabannya ya cuman ini raneng tunggale, barang raneng tunggale iki apik. Dan saya punya prinsip, batik yang bagus itu yang laku. Seperti itu. Jadi kunci sukses itu ya jangan nganggap ada kesalahan di karya. Semua karya itu bagus. Apalagi bisa menjadi laku itu ya sukses lah istilahnya. Gitu. Ya maaf ini istilahnya prinsipnya orang tidak pendidikan, tapi cuman kerja apa enenge isaku mung kerja. Aku menggawe sing menikmati kowe kabeh kan gitu. Nah, di sini yang terkenal tuh batik apa itu? Akhirnya. Istilahnya yang Saya paling- akan mengambil konsep yang batik yang tidak bisa disalahkan, Mas. yang tidak bisa di Salahkan. Otomatis batik itu yang tidak ada contohnya. Oh. Yang mau menyalahkan Orang pakai bisa apa? ditiru barang ya. Ya nek ditiru mungkin semua orang Bisa. bisa. Nah. Tapi yang kita dituntut untuk membuat batik yang tidak bisa disalahkan itu dengan cara ya harus menggali inspirasi terus, membuat barang baru terus biar tidak sebelum ada orang yang membuat harus kita buat dulu. Itu menjadikan batik aman, tidak ada salahnya. Raneng contohnya nyalahnya nggo apa. Dan kita tertantang untuk laku. Terus Tuh. terakhir, ini mungkin di saat katakanlah paling tinggi omset tertinggi dalam waktu sebulan itu pernah sampai berapa nih? Entah kapan, mungkin di saat pertama kali booming dulu. Nah, Ini mewujudkan mimpi Mas Judil gitu. Mimpi kumbiar iki aku arep tuku rokok ki susah. Alhamdulillah tak rewangi utang-utang Mas ben tuku rokok zaman aku mengawali batik. Ya alhamdulillah saiki rokok ki udah ditukokke. malah itu kok. Karo anak-anak, karo cah sing do seneng ndelok batikku do legon gawe karyaku ki do ngaku ki do seneng tukokke rokok. Alhamdulillah itu kunci sukses saya ya. Semangat saya kuwi. Ngerokok ro ngopi. Tapi aku bicara ke arah omset. Awalnya Mas aku nganggo duit 700.000. Modalnya 700.000. 700.000. Ya alhamdulillah sekarang iso iki. Ya ini Sekarang dijadikan rumah kesombongan. aja dulu, ya rumah dulu kan di sini kan, maksudnya kan di sini kan kecil. Ya jenengan mungkin kelingan Iya. cendela kuwi sih gedhek biyen. Ya betul. Gedhek. Gedhek. Ra iso nutup nganggo cendela kayu. Ya alhamdulillah sekarang menjawab apa namanya? Rintihan batin. Lewat adanya batik di sini itu ya terjawab lah. Nah untuk omset relatif Mas. Mungkin jenengan bisa lihat Berarti sekarang seperti ini. sekarang di sini ada ratusan karya batik yang Iya bahkan ribuan Mas. ribuan ya. Nah, masalahnya saya harus kemarin sebelum corona loh Mas. Sebelum corona itu saya harus membuat 4.000 potong per bulan. 4.000 potong per bulan. Ya, itu bentuk dari cap, bentuk dari batik tulis murni, bentuk dari abstrak, kontemporer, dari berbagai bentuk yang dibuat di sini. Itu ya nek 4.000 katakanlah dulu mengawali saya 14 potong dengan 700.000. Satu potong itu bisa untuk satu baju ya. Ya bisa untuk satu baju, tapi ya ada pembeli yang luwih pinter le nggawe model Mas. Baju batik satu itu untuk 6 baju bisa dari aplikasi dengan polosan. Oh. Mengingat barangnya itu katanya mahal. Oh gitu. Bisa istilah diaplikasikan dengan Diaplikasikan kain dengan yang lain. polosan-polosan itu bisa. Nah, satu potong itu harganya mulai berapa yang paling murah di sini? Harga-harga sekarang ya Mas, harga-harga sekarang itu mulai harga dari 95.000 itu ada. Sampai 3 juta ada. Satu potong 3 Satu juta. potong. Itu kemarin Pak Rahmat Gobel waktu rawuh ke sini, itu kan bawa rombongan 2 bis itu ya alhamdulillah satu hari saya terbeli sekitar 45 juta. Itu berapa potong cuma Pak?
dia ndak mau di harga murah. Nah, itu yang satu potong 3 juta itu jenis apa atau model apa atau? Itu jenis akrak ya, memang itu pembuatannya cukup lama dan detail. Itu kebetulan pas itu karyanya anak saya malahan, Bayu Permati, yang saya suruh nerus ke Oh gitu. usaha ini. Dia kan mulai bangkit itu kan tahun 2000. Itu karyanya anaknya ya? Karya anak saya malahan. Oke. Oke. Itu kan berangkat dari konsep-konsep ya ada sentuhan seni pendidikan itulah daripada bapaknya. Bapaknya ngomong di karep. Oke, itu hanya sekedar cerita-cerita ngobrol bareng Kang Girin mengenai usaha batik yang sekarang dirintisnya. Oke, kita lihat seperti apa sih suasana di sini. Ini apa pembuatan kain batik. Ya, sekarang suasananya seperti ini ya, suasana rumahnya jadi berubah. Nah, ini ada 2 kendaraan mobil di sini sekarang. Untuk rumahnya juga sangat asik di sini. Suasananya sangat klasik ya. Rumah serba berbentuk joglo ya. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke ini apa produksi batiknya. Dan kebetulan untuk Kang Girin tadi usaha batiknya sekarang sudah mulai diturunkan ke anaknya yang bernama Bayu Permadi. Nah, kebetulan Mas Bayu Permadi ini kan dulu juga lulusan dari ISI Yogyakarta yang bergerak jurusan seni juga. Nah, sekarang dia rajin membatik ya. Nah, ini dia Mas Bayu Permadi ini. Dia giat ya membatik. Harus giat. Ya, harus giat ya. Ini bikin sampel ini, Mas. Oke. Jajal rasa harganya piye yuk? Masalah harganya kan no. Coba, pokoknya dicoba segala penjuru. Kenapa bukanya jangan nanti kau halus tah? Gimana apa ya? Kurang Kurang kemepet ya? kurang Ya, oke, sekarang kita sambil lihat dia batik, kita ngobrol-ngobrol dikit. ya. Nah, Oke. bersama Mas Bayu Permadi. Halo. Nah, Mas Bentar. Bayu. Ya, ini, halo. Ini batik apa ini Mas Bayu ini namanya ini sekarang? Ini proses pewarnaan. Oh, proses pewarnaan. Ya, ini adalah proses pewarnaan gradasi. Ini kita eksperimen penggunaan warna hitam untuk gradasi. Jadi biasanya kita gunakan warna-warna yang cerah untuk kita kombinasi. Kalau ini kita menggunakan warna gelap. Jadi mix warna hitam kita coba padu-padankan dengan motif-motif yang kontemporer, masih menarik. Ini katanya ini karya Mas Bayu sendiri nih ya? Ya, ini karya saya. Ini konsepnya kemarin bikin batik yang minim budget. Minim budget. Tapi harganya? Tapi harganya juga ya lumayan ya. Jadi era pandemi seperti ini kita kan butuh batik dengan harga-harga yang rendah ya. Jadi kita juga berusaha membuktikan pada customer kita juga ada batik produk murah dengan kualitas yang cukup lumayan. Jadi tetap ya unsur batiknya masih ada. Prosesnya kita rubah sedikit biar untuk mengakali budget ini biar lebih ngirit, tapi nanti looknya tuh bagus. Iya. Nah, sekarang ini apa ini udah mulai tren ini untuk yang seperti ini? Ini belum ya. Ini baru mau saya launchingkan paling minggu depan. Minggu depan. Ya. Mungkin karya Mas Bayu yang pernah sampai keluar dari wilayah Jogja apa aja nih? Kalau saya itu kebetulan kan bermain di era batik kontemporer, era batik abstrak gitu. Pasaran saya ya batik-batik cerah kayak gini ada di
Papua, terus di Maluku, ada di Balikpapan, Kalimantan, karakter-karakter luar Jawa lah. Iya. Jadi kalau Jogja mungkin sekarang baru mulai mencintai. Ini bahannya ya, namanya malam seperti ini, yang dipakai untuk membatik tadi. Nah, nanti kita lihat untuk proses batiknya dengan menggunakan canting ya. Nah, di sini biasanya untuk yang batik para ibu-ibu ya di sini. Jadi di sini memang tradisional banget. Ini proses, biasanya kain yang sudah selesai nanti dimasukkan ke sini juga, dicuci terus nanti dikeringkan di sana. Nah, di sini ini proses membatiknya menggunakan canting ya. Kita lihat ya di sini ya. Kita lihat yang dari awal. Buat Ibu Nih. Ini proses batik juga. Kain batik di Kulon Progo itu ada salah satu yang menjadi ikon, itu namanya geblek renteng ya istilahnya ya. Nah, ini seperti angka 8 ini, itu dibilang geblek karena geblek itu adalah makanan khas atau cemilan khas di Kulon Progo, itu geblek. Nah, bentuknya seperti ini makanan khasnya. Nah, dibilang geblek renteng karena berjajar-jajar, jadi berenteng-renteng, istilahnya seperti itu. Tapi tidak hanya geblek renteng, ini hanya sebagai untuk ikon aja ya, karena istilahnya untuk mengenalkan Kulon Progo. Ini motif apa ini Bu? Ini juga parang. Parang ya istilahnya. Ya, parang kan dipecah jadi beberapa macam parang. Oh. Dikembangkan di. Ini motif apa ini Bu? Ini sami. Niki termasuk hitungannya parang ngeten niki. Nah niki bunga nggih. Motif bunga. Nek sing parang sing nika nggih. Sembung batik ya. Oke, nah, tadi sudah melihat proses pembuatannya. Sekarang kita melihat untuk ini hasilnya yang sudah jadi ya. Di sini juga sudah tersedia untuk galerinya. Nah, kain batik yang sudah jadi kita melihat langsung di sini. Di sini ada banyak sekali ya kain batik yang sudah jadi. Jadi untuk konsumen bisa memilih di sini untuk modelnya, jenisnya, warnanya sesuai selera ya. Nih. Ada yang sudah dibuat menjadi sebuah baju di sini. Oke, jadi itu ya untuk cerita hari ini dari saya. Mungkin ada manfaat yang bisa diambil setelah tadi keliling-keliling melihat proses pembuatan batik. Jadi pada intinya saya silaturahmi ke sini melihat secara langsung perkembangan industri batik rumahan yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi sangat luar biasa sekali. Tadi juga Kang Girin juga sempat cerita kalau modal pertama itu hanya Rp700.000 dan sekarang sudah menjadi katakanlah pengrajin batik sukses ya. Oke, saya akhiri dulu video dari saya. Jika ada salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Terima kasih.